Selamat siang teman-teman dan selamat siang Pak Teguh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil rangkuman saya mengenai sistem ekonomi. Nah, sebelum kita memasuki apa itu sistem ekonomi, kita akan membahas mengenai pengertian sistem. Sistem berasal dari perkataan sistema dari bahasa Yunani, yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, suatu sistem itu muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar, seperti sandang, pangan, papan. Nah, itu akan memunculkan namanya suatu sistem ekonomi. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara itu ada 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar murni, kemudian ada sistem komando murni, kemudian ada sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi tradisional. Keempat sistem ekonomi yang akan kita bahas. Dari masing-masing ini kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian ada kelemahan dan kelebihan di masing-masing sistem ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pasar murni. Sistem pasar murni adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Nah, pasar murni ini kegiatan produksi dan distribusi dan konsumsi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi disesuaikan dengan permintaan dan penawaran yang terjadi. Mulai dari produksi barang apa, distribusikan kemana saja, dan konsumsinya siapa saja, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi pasar murni. Yang pertama, orang bebas memiliki alat-alat produksi atau modal. Kemudian, orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Kemudian, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan dan didorong oleh harapan mendapatkan laba. Kemudian, harga-harga dibentuk di pasar bebas dalam mekanisme permintaan dan penawaran. Kemudian campur tangan negara dibatasi pada hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, serta menjaga tertib hukum dan pertahanan keamanan. Jadi ciri-cirinya karena ini masyarakatnya itu bebas, jadi segala keputusan itu ditentukan oleh masyarakat, mulai dari harga, produksinya barang apa, dan jumlahnya berapa, kemudian modalnya apa, kemudian alat-alat produksinya apa, itu masyarakat yang menentukan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan sistem ekonomi pasar murni. Nah, yang pertama merupakan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Munculnya persaingan untuk maju, barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Kemudian, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi dasarkan atas motif mencari laba. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi pasar murni ini karena masyarakatnya tuh bebas, jadi segala sesuatu mereka yang menentukan sendiri, mulai dari barang yang diproduksi, dan maka mereka bisa saling berlomba gitu. Jadi memiliki daya saing yang tinggi pada sistem ini. Seperti itu, Kak. Tapi positifnya mereka itu berkembang. Namun, pada sistem pasar murni itu ada kelemahan. Beberapanya antara lain sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal, kemudian munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat, lalu sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Nah, karena masyarakatnya itu bebas, mereka melakukan apa saja yang penting mereka mendapat keuntungan yang banyak, itu akan berdampak juga tidak meratanya pendapatan. Kemudian banyak monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Terus juga ini gejolak perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu, karena mereka yang mencari maka risiko juga mereka yang akan menanggung, seperti itu. Kita akan membahas tentang sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem komando murni. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana para pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Nah, sistem ini tuh mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx. Nah, maksudnya dari sistem komando murni ini yang berbeda dari sistem pasar murni tadi, sistem pasar murni kan bebas.
Jadi pemerintah tidak mengatur kegiatan ekonomi, tapi yang sistem komando murni ini pemerintah itu berperan serta, jadi sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Jadi kegiatan ekonomi itu ada pengendalian dari pemerintah seperti itu. Lalu, ciri-ciri sistem ekonomi komando murni, yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat. Kemudian, seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Kemudian, jenis dan jumlah barang yang harus diproduksikan ditentukan oleh Badan Perencanaan Ekonomi Pusat yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian, harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian, semua warga masyarakat adalah karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya dan akan diberi upah oleh negara sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, sistem ekonomi komando murni ini karena sudah diatur dikendalikan oleh pemerintah, maka segala sesuatunya itu pemerintah yang menentukan, misalkan harga, penyaluran barang kemana saja itu diatur oleh pemerintah, dan kemudian masyarakat itu menjadi para pekerja atau karyawan yang nantinya akan digaji, kemudian gajinya bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi komando. Kelebihan yang pertama itu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kemudian pasar barang dalam negeri berjalan lancar, pemerintah dapat tercampur dalam hal pembentukan harga, kemudian relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, kemudian jarang terjadi krisis ekonomi. Nah, karena dalam sistem ekonomi komando ini pemerintah lebih dominan, maka segala struktur atau segala cara itu ditetapkan oleh pemerintah sehingga lebih terpantau baik, terkontrol dengan baik sistem ekonomi yang ada di suatu negara, sehingga banyak efek-efek yang baik demi kemajuan laju ekonomi pada sistem ekonomi komando. Kemudian kelemahannya mematikan inisiatif individu untuk maju, kemudian sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat, kemudian masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Nah, karena masyarakat itu tidak mempunyai kebebasan, maka mengakibatkan mereka tidak berkembang dan mereka tidak bisa menghasilkan produk-produk yang sekiranya mempunyai pembaruan atau inovasi atau kreativitas yang lebih baru, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Jadi yang campuran ini di mana kerjasama terjalin antara pemerintah, kemudian swasta, dan kemudian juga masyarakat dalam memecahkan masalah ekonomi. Jadi ini tidak ada pemerintah yang dominan, tidak ada masyarakat yang dominan, tapi mereka saling bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Dan yang terakhir, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Nah, hak milik atas barang konsumsi itu diserahkan kepada individu. Tetapi pemilikan terhadap sarana produksi yang vital cenderung itu diserahkan sekurang-kurangnya oleh kepada negara. Kemudian jumlah dan jenis barang yang diproduksi itu memang dapat ditentukan oleh swasta berdasarkan mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Namun sektor-sektor yang strategis itu diawasi, diatur, kemudian dikuasai oleh negara. Kemudian dalam sistem ini itu harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi dikendalikan dan dikoreksi oleh campur tangan negara. Kemudian pada sistem ini itu kesempatan kerja penuh dan jasa-jasa untuk mendapatkan prioritas yang tinggi. Kemudian pemerintah itu menyelenggarakan jaminan-jaminan sosial
dan bertanggung jawab kepada distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi peran pemerintah dan sektor swasta ini pada sistem ini berimbang, di mana mereka pada sistem ini itu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Jadi mereka itu membatasi masyarakat, namun juga masyarakat itu diberi juga sedikit kebebasan, bebas namun terbatas, seperti itu pada sistem ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelebihan yang pertama itu menghindari adanya monopoli. Jadi, pada sistem ini itu kerjasama baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta itu terjalin. Jadi, tidak akan terjadi monopoli. Kemudian, juga akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah. Jadi pada sistem ini, itu pemerintah tidak menguasai semuanya, tapi juga bekerja sama dengan masyarakat, kemudian juga ada kerjasama dengan swasta. Kemudian ada kelemahan yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada swasta. Ya betul, karena pemerintah ini akan menjadi pengendali utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan swasta itu hanya untuk membantu pemerintah saja dalam menyalurkan segala bantuan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan sebuah keuntungannya. Baik betul yang dikatakan bahwa swasta di sini perannya tidak terlalu dominan. Jadi mereka dalam mencapai keuntungan itu tidak maksimal karena pemerintah masih mengendalikan secara penuh. Jadi swasta tidak dominan, jadi mengakibatkan keuntungan dicapai itu tidak maksimal oleh swasta sendiri. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional di sini yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian dari sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada sumber daya alam. Jadi ekonomi tradisional, yang namanya tradisional berarti kan belum tersentuh oleh kemajuan teknologi, jadi masih bergantung pada sumber daya alam. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama menggunakan metode barter, kemudian pemerintah yang terbatas, kemudian berkembang di sebuah komunitas, kemudian produksi sesuai kebutuhan, kemudian yang terakhir mulai berkembang setelah mengenal sistem pertanian. Ya karena namanya sistem tradisional, mereka masih bersifat klasik dan tradisional, di mana mereka belum mengenal pembayaran dan masih menggunakan sistem barter atau tukar menukar. Kemudian di sini peran pemerintah itu terbatas karena ini masih masyarakat itu masih berperan serta karena masyarakat menggunakan sumber daya alam yang ada. Kemudian berkembang di sebuah komunitas ya. Biasanya kultur dan budaya masih mempengaruhi sehingga mereka hanya berkembang di sebuah komunitas yang mungkin menurut kultur dan budaya mereka. Kemudian mereka hanya memproduksi sesuai kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak mengutamakan kebutuhan yang lain, mereka mengutamakan kebutuhan yang sekiranya mendesak dan mereka harus penuhi. Kemudian mereka mulai berkembang setelah mengenal sistem pertanian. Jadi karena sistem tradisional, mereka berkembangnya setelah mereka mengenal sistem pertanian atau bercocok tanam, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya itu tidak ada persaingan bisnis yang berarti, tidak ada konflik berarti yang timbul akibat persaingan, proses kegiatan ekonomi cenderung jujur, kemudian anggota masyarakat tidak merasa terbebani dengan kuantitas hasil produksi karena tradisional ya berarti mereka tidak terlalu mementingkan adanya persaingan, mereka saling bergotong royong untuk saling memperoleh keuntungan yang maksimal seperti itu, jadi saling membantu. Kemudian kelemahannya, laju perekonomian dalam sistem ini cenderung lambat, kemudian tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, kualitas barang biasanya lebih rendah dan sulit berkembang. Nah, kelemahan dalam sistem ekonomi tradisional karena mereka belum mengenal teknologi, maka mereka tidak mengenal sistem pembaruan ya, mereka tidak maju karena mereka kurang kreatif, kemudian menjadi lambat karena mereka hanya mementingkan untuk memenuhi kebutuhan saja, tapi tidak
memikirkan untuk lebih berkreasi lagi untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, seperti itu. Baik, itu tadi hasil dari rangkuman saya mengenai sistem ekonomi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.